ini, naikkan pujian ini dari hatimu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi, ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Shalom, selamat pagi Faithful Woman yang berbahagia dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan ya, oleh karena rahmat-Nya kita dapat berkumpul kembali dan beribadah dalam Faithful Woman Service. Ibadah kita kali ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Jacqueline Selese dengan tema firman Tuhan, God Present atau kehadiran Tuhan. Ibadah kita kali ini juga akan diberkati oleh Tuhan melalui kesaksian yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala kita, Ibu Gina Hosea, tentang pelayanan pada masa pandemi. Baiklah, mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dan menyambut ibadah kita dengan penuh sukacita karena Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul untuk kami memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebelum kami memulai ibadah kami, terlebih kami datang kepada Engkau memohon penyertaan-Mu Tuhan atas ibadah kami dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya. Bapa di surga, berkatilah para pelayan Tuhan yang turut ambil bagian dalam pelayanan kami pada hari ini. Baik itu firman Tuhan, baik itu puji-pujian, kesaksian, bahkan semua yang terlibat di dalam ibadah ini. Demikian juga Tuhan, sidang jemaat-Mu, Faithful Woman yang saat ini berkumpul dengan setia menanti Engkau di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya. Bapa di surga, kami tidak mengizinkan kuasa jahat atau kuasa si iblis mengganggu ibadah kami. Tuhan Yesus, kami sepakat di dalam doa mengusir segala kuasa jahat, kuasa iblis yang mencoba mencuri berkat firman Tuhan, berkat ibadah kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir semuanya. Gantikan dengan segala kebaikan Tuhan yang menyertai kami hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur karena Engkau menjawab dan mendengar doa kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Faithful Woman yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saya percaya bahwa setiap kita di tempat ini pagi hari ini sudah siap untuk memuji Tuhan, karena kita tahu kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah berhenti dan penyertaannya selalu baru di dalam kehidupan kita. Biarlah kita bersama-sama memuji Tuhan, kita mau bersuka cita. Mari bebaskan roh kita mau menyembah Raja di atas segala Raja. Haleluya. Haleluya, kasih yang begitu besar dalam hidup kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita di dalam Dia. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan,
lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kita percaya ada sukacita surga di tempat ini. Itu kekuatan buat kita untuk menjalani hari-hari kita. Haleluya, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih Tuhan, kami percaya sukacita-Mu nyata dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tiap-tiap musim Tuhan,
Kami telah melihat mujizat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami mau terus bersuka cita apapun keadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, sebab penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, tak pernah berhenti kasih setia-Mu, tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Yesus, tak terbalas kebaikan-Mu. Haleluya,
dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama-Mu. Ku menang bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian kami adalah doa Tuhan. Betapa sungguh kami bersyukur Tuhan. Penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan kami bahwa ada mujizat di dalam setiap ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan pengurapan-Mu Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan. Ada isi hati Tuhan yang boleh disampaikan Tuhan kepada setiap kami jemaat-Mu Bapa. Kau yang ambil alih segala sesuatunya Tuhan. Kami percaya isi hati Tuhan yang disampaikan Tuhan pada hari ini Bapa. Dan kami percaya perkenanan Tuhan boleh nyata Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kekuatan dan kuasa Tuhan itu tidak akan pernah tersembunyi, saudara. Ada firman Tuhan yang saya ingin bagikan hari ini. Bagaimana kita boleh melewati setiap ujian dalam kehidupan. Mungkin kita berpikir bahwa ketika tahun baru, mungkin firmannya itu akan selalu tentang berkat, semua benar, nggak apa-apa saudara. Tapi kadangkala perlu ada persiapan, perlu ada, kayak orang bilang ya, kalau ketika dia mau menjadi, kalau orang mau tarik tambang itu, jadi dia akan cari kuda-kuda yang paling kuat, sehingga ketika sedang tarik-menarik, saudara, dia sanggup untuk mendapat energi dan kekuatan untuk memenangkan pertandingan itu. Sama saudara, dalam kehidupan kita perlu mempersiapkan diri untuk masa-masa sukar. Artinya kita bukan beriman kita mengalami masa sukar, tapi kita perlu memiliki persiapan, kekuatan ekstra, dan mungkin cara pemahaman bahwa dalam setiap kehidupan mungkin ada ujian, saudara. Mungkin ada pencobaan, mungkin ada tantangan, saudara. Supaya kita menjadi Kristen yang bukan Kristen yang lembek, tapi Kristen yang kuat, yang biasa terlatih. Saudara kalau lihat di televisi ya, belakangan sedang viral, para kalau nggak salah TNI ya, mereka sedang latihan, tapi saking latihan mungkin mereka juga sedang nyanyi-nyanyi, mungkin itu juga untuk menghibur, untuk kekuatan, untuk juga kayak pengen kasih tahu bahwa mereka tuh harus kuat, mereka harus bangkit, mereka harus menjadi semangat. Jadi kayak menghibur diri sendiri juga, dan juga memberi semangat kepada diri sendiri untuk bangkit, memiliki tekad. Saudara, ada lagu-lagu yang viral, saya lupa apa ya judulnya, kalau nggak salah Terpesona atau apa, lupa. Tapi saudara, lagu itu menjadi viral karena para TNI itu bernyanyi dengan segenap tenaga, segenap kekuatan. Bahkan itu sangat berbeda dengan orang pada umumnya. Mereka menghentakkan tangan, kaki, dan dengan gerakan-gerakan yang sangat energik sekali. Karena apa? Mereka ingin memiliki satu kekuatan bahwa mereka adalah pribadi yang kuat. Mereka adalah pribadi yang berani, mereka pribadi yang tangguh, saudara. Sama dalam kehidupan kita, kita perlu mempersiapkan diri menjadi pribadi yang kuat, supaya nanti ketika Tuhan mengizinkan ada ujian dalam kehidupan kita, kita boleh melewati itu dan mengalami kemerdekaan, saudara. Firman Tuhan berkata seperti ini. Daud berkata dalam Mazmur 66, dikatakan seperti ini, saudara.
ayat 10 sampai ke 12. Ini baru salah satu dari banyak sekali ayat di mana Daud mengalami pertolongan Tuhan, Daud mengalami tantangan yang besar, Daud mengalami kesulitan yang besar. Dikatakan, sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air. Tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas, saudara. Kalau dalam ayat pertama dikatakan bahwa Engkau telah menguji kami. Jadi kadang Tuhan mengizinkan ujian supaya pengen membuktikan seberapa dalam cinta kita, seberapa kuat kita, seberapa kita punya kapasitas untuk kita menjadi pribadi yang bisa diandalkan oleh Tuhan, menjadi pribadi yang kuat. Dikatakan Tuhan telah menguji kami, telah memurnikan kami. Saudara, kita dimurnikan. Murni artinya saudara, kita sudah dibersihkan tapi masih belum murni. Sehingga Tuhan sering mengizinkan masalah atau kesulitan atau apapun itu supaya kita menjadi murni, menjadi benar-benar seperti yang Tuhan mau. Bukan hanya bersih, bukan hanya mungkin kelihatan bersinar, tapi murni, saudara. Tidak ada campuran apa-apa. Sebenar-benar original, saudara. Dan dikatakan bahwa Engkau telah memurnikan seperti Engkau memurnikan perak, saudara. Kalau kita pernah melihat orang sedang membakar perak, tembaga ataupun emas, itu saudara dibakar, itu dalam perapian, sehingga itu ada panas dan mungkin dibentuk, ditempa, saudara. Dan itu mungkin kalau boleh kemudian kita perumpamakan, jika kehidupan kita seperti itu, saudara, kita nggak enak dibakar, saudara, nggak enak kita ditempa, saudara, dibentuk, saudara. Tetapi dengan satu tujuan, kita akan menjadi bentuk-bentuk yang mulia, menjadi pribadi-pribadi yang indah, saudara, menjadi barang-barang yang mulia, seperti yang saya pernah sharekan beberapa waktu yang lalu. Sehingga saudara, diperlukan pemurnian dan diperlukan kita dibentuk supaya lewat semuanya itu kita akan menjadi indah, saudara. Dan kemudian apa yang dikatakan Daud, Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, saudara. Jaring artinya kadang kita diizinkan ada sesuatu hal yang membuat kita terjebak di sana, saudara. Suatu waktu saya mengingat bahwa kadang-kadang kita berjalan di dalam lembah kelam terlalu lama di sana, saudara. Padahal kita tidak boleh lama di sana, lewat saja. Daud berkata, ketika aku melewati lembah kelam, aku tidak takut bahaya, karena kita nggak selalu terlalu lama di sana, saudara. Saya ingat kemarin ketika kami naik pesawat dan sebelumnya itu ada berita tentang pesawat yang hilang atau jatuh, saudara. Dan kami sangat sedih sekali juga dan kaget dan shock juga. Dan kehidupan orang tidak ada yang pernah tahu ya. Kita berharap setiap keluarga yang ditinggalkan itu boleh mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Tapi kemudian ketika naik pesawat sempat kepikiran, saudara. Sempat kepikiran, aduh ini gimana ya, hujan lagi. Dan seperti itu, saudara. Tapi kemudian suatu waktu ketika di atas pesawat pun ada kayak cuaca yang awannya tebal, saudara. Dan kita mesti lewat di sana, nggak mungkin nggak lewat, saudara. Tapi ternyata ketika dalam cuaca yang gelap itu, saya lihat pilotnya itu mempersiapkan supaya ngegas gitu. Dan tiba-tiba pesawat itu yang tadinya jalannya biasa, tapi karena di depan ada badai, ada kabut, pesawatnya itu digasnya lebih kencang daripada umumnya, daripada biasanya. Karena dia melewati mungkin kabut yang gelap, saudara. Jadi dia tidak lama di sana. Kalau boleh dia cepat-cepat keluar, saudara. Artinya kalau kita dalam lembah kelam, ya izinkan Tuhan menolong kita, menuntun kita, dan kita harus keluar di sana. Ada orang yang bertahun-tahun hidup dalam sakit hati, kepahitan, tinggal di malam gelapnya malam terlalu lama. Anda tidak bisa melihat terang yang bercahaya itu seperti apa, saudara. Karena ketika kita melewati yang kabut-kabut di atas pesawat, begitu lama, aduh kapan ini selesai, tiba-tiba udah terang, sudah kita lega. Sama, saudara, malam yang gelap ataupun kadang-kadang Tuhan izinkan masalah, kita dalam satu perangkap, di dalam jaring yang kita nggak bisa kemana-mana, tapi mari keluar, minta pertolongan Tuhan, minta kekuatan Allah, dan Dia adalah penolong kita satu-satunya, saudara. Keputusan itu selalu menjadi pilihan Anda dan saya. Dikatakan Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami.
Dia tahu setiap orang punya kapasitas untuk menanggung beban. Jika engkau diizinkan masalah yang sulit di tahun 2021, mungkin Anda kehilangan anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis yang dibangun bertahun-tahun, ataupun kehilangan orang-orang tercinta, ataupun kehilangan apapun itu, saudara. Tuhan tahu Anda sanggup untuk melewatinya. Anda sanggup untuk memikul beban ini, karena Dia tidak akan mengenakan beban dalam pinggang Anda, mungkin di dalam bahu Anda, jika Dia tidak melihat engkau tidak punya kemampuan itu. Dan firman Allah berkata, engkau tidak pernah menanggung sendiri. Dia memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Alkitab mencatat, marilah kepadaku engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dia mengizinkan beban, tapi Dia berikan beban yang ringan, karena Dia tahu engkau sanggup, dan Dia bantu Anda untuk boleh memikulnya. Dan firman Allah berkata, dikatakan bahkan saudara, engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Ini yang mungkin sangat tidak mudah. Orang yang melintasi kepala kita artinya Anda direndahkan, Anda di bawah, turun jauh. Anda mungkin mengalami masa-masa yang tidak baik, ditinggal oleh orang, ataupun Anda mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak adil, keadaan-keadaan yang tidak adil. Nah, Anda tidak bisa buat apa-apa. Orang melintasi kepala Anda sangat mudah, begitu rupa. Nah, Anda tidak punya kekuatan untuk membela. Tuhan adalah penolong dan pembela Anda dan saya. Dari Tuhan datang pertolongan kita. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Yang perlu kita lakukan, tetap mencari Tuhan, mengharapkan Tuhan, dan Dia akan datang menolong Anda tepat pada waktunya. Dikatakan, kami telah menempuh api dan air. Saudara, Daud melewati benar-benar dari api juga air, artinya akan menghanyutkan. Dan masih banyak masalah-masalah yang dia gambarkan seolah-olah api itu akan menghanguskan dia, air itu akan menenggelamkan dia. Tapi ada ayat firman Allah berkata bahwa jika engkau melewati air, melewati banjir yang besar, engkau tidak akan tenggelam. Jika engkau melewati api, engkau tidak akan terbakar, karena aku Tuhan yang menolong engkau. Anda dan saudara pernah ingat bahwa ada kisah, ada pribadi-pribadi yang luar biasa yang dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dikatakan perapian itu dipanaskan lebih panas lagi, sehingga orang yang membawa orang-orang ini akan dimasukkan ke dalam perapian, itu pengawal-pengawalnya ikut terbakar, saudara, habis di atas tungku perapian yang besar. Tapi Alkitab mencatat, melewati api pun engkau akan disertai oleh Allah. Saudara, ketika engkau tidak lari dari masalah, lari dari kenyataan, lari dari ujian, lari dari cobaan, lari dari setiap pertempuran rohani, firman Allah berkata, kemudian raja dan orang-orang di sekitar itu melihat, oh ternyata kenapa ada satu orang lagi yang di situ berjalan-jalan seperti anak dewa. Tadinya orang itu nggak ada. Allah, Tuhan ada menyertai orang. Even engkau mengalami di tempat-tempat yang panas, yang sulit, yang api yang ingin membakar Anda, menghanguskan Anda, ada Yesus, sumber penghiburan dan kekuatan. Saudara, hari ini saya rindu membagikan ini supaya kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang menyediakan diri dengan kapasitas-kapasitas tentara Allah yang sanggup, yang berani, yang kokoh, yang tidak takut oleh apapun. Dan kita tahu bahwa jika Tuhan yang menolong kita, Dia akan membebaskan kita. Dikatakan, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Saudara, firman Allah berkata, dikatakan ujian itu membuat kita menjadi murni. Ujian itu membuat kita menjadi bersih. Ujian itu membereskan, memisahkan antara kotoran dan barang-barang yang mahal, yang bernilai. Sehingga saudara, kita akan mengalami pemurnian dan kita akan menjadi serupa seperti yang Tuhan mau. Kemudian ketika kita berada dalam, Tuhan mengizinkan kita berada dalam jaring atau dalam masa-masa kesesakan, seperti terpenjara atau mengalami masa-masa yang terhimpit, saudara, ingat, Tuhan itu Ia akan membebaskan kita. Ketika Tuhan mengizinkan beban-beban ada dalam pinggang Anda dan saya, apapun itu bentuk dan model dan cara Allah mengizinkan, ingat bahwa Anda tidak berjalan dan menanggung itu sendiri, karena Dia akan memberikan beban yang ringan dan Anda pasti sanggup. Dan ketika engkau ada orang datang melewati, melintasi kepala Anda direndahkan, Anda dibawa turun oleh Tuhan, Anda difitnah, Anda mengalami hal-hal yang tidak enak, ingat, selalu ingat bahwa dari Tuhan datang peninggian. Bukan dari timur atau dari barat datang peninggian, tapi dari Tuhan sendiri yang akan meninggikan Anda tepat pada waktunya. Seberapa jauh Anda direndahkan, lebih tinggi dari itu Dia akan angkat Anda ketika Anda tetap tinggal dan berharap dan percaya kepada Tuhan. Dan firman Allah berkata, melewati api, melewati air, jangan takut,
Jadikan kita adalah pribadi-pribadi yang kuat seperti tentara yang saya katakan tadi. Mereka melewati apapun, mereka harus berani, mereka harus bisa, mereka harus kuat. Mereka pribadi yang menang, bukan pribadi yang kalah. Karena at the end dikatakan, karena Tuhan sendiri yang mengeluarkan, memberi kemerdekaan, memberi kebebasan. Tahun ini akan datang musim kelegaan, musim pembebasan, musim kemenangan, musim Anda mengalami pembenaran daripada Tuhan, pembelaan, pertolongan yang tidak akan pernah habis. Maju terus bersama dengan Tuhan, karena Dia masih bekerja sampai hari ini. Ada di antara saudara mau rindu untuk menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, pribadi yang tidak takut oleh apapun. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang bukan hanya mengikut Engkau, dan ketika Engkau tidak menjawab doa kami kecewa. Tapi kami ingin menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang tangguh, dan berani menjadi orang yang maju ke garis depan dan menghadapi setiap tantangan apapun. Karena kami tahu dari Tuhan datang pertolongan, pembebasan, kemenangan, dan Allah sendiri yang berperang ganti kami. Kami ucap syukur Engkau menemukan pribadi-pribadi yang kuat dan tangguh dan mengalami kemenangan yang dahsyat. Demi nama Yesus, haleluya, amen. Amen. Maju terus. God bless you as always. Shalom para wanita yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Senang sekali saya dapat menjumpai para wanita yang luar biasa walaupun masih secara virtual. Tapi saya percaya sukacita damai sejahtera Tuhan tetap ada dalam hati kita masing-masing. Amin. Tanpa terasa kita sudah memasuki hampir 1 tahun. Saya ingat sekali pada bulan April tahun lalu kita memulai ibadah online service pertama kali yang kita adakan. Puji Tuhan, terima kasih buat para wanita yang tetap setia mengikuti ibadah FWS. Puji Tuhan. Untuk kali ini saya akan menceritakan betapa Tuhan luar biasa menyertai pelayanan kita di masa pandemik ini. Secara khusus kalau masa pandemik memang sangat-sangat berbeda dengan ibadah yang kita lakukan sebelum masa pandemik. Jadi saya ingat waktu itu di bulan Maret, kalau nggak salah di minggu ketiga, kita memulai sebuah rekaman di gereja pada saat itu. Dan kita pikir ya waktu itu cuma hanya 2-3 kali kita adakan recording di gereja. Tapi akhirnya terus berlanjut, dan untuk pertama kali kita lakukan recording di bulan April. Awal April kita benar-benar melakukan pelayanan gereja, kita pindahkan semua di rumah karena saat itu ada suatu peraturan dari pemerintah untuk melakukan semua kegiatan di rumah, yaitu seperti sekolah di rumah, bekerja di rumah, bahkan beribadah di rumah. Jadi awal April kita pelayanan benar-benar 100% kita pindahkan ke rumah ini. Dan ibu-ibu juga bisa membayangkan ya, rumah kami ini akhirnya berubah menjadi sebuah studio yang kecil ya, dimana saat itu suami saya khotbah masih 3 kali, terus sempat juga praise and worship di ibadah minggu dilakukan di sini. Kadang-kadang master plan youth, tim PW-nya juga melakukan tapping di sini. Faithful Women Service juga beberapa kali sering melakukannya di sini. Jadi saat itu benar-benar kalau saya mau boleh berkata, kita ada di suatu track seperti seorang pelari maraton. Jadi saudara bisa bayangkan seorang pelari maraton yang perlu suatu stamina yang sungguh-sungguh prima, harus mempunyai disiplin yang tinggi, konsisten dalam menjalani pertandingan maraton itu, tapi juga dengan speed seperti pelari 100 meter. Jadi saat itu benar-benar kita gerak cepat. Kalau saya boleh ingat lagi juga saat kita pertama kali recording di rumah, bahkan saat kita lagi set up segala alat, sempat juga alat baru datang dari kiriman ya. Jadi kita benar-benar sebenarnya belum siap benar, tapi karena keadaan kita harus gerak cepat untuk menyelesaikan semuanya dan melayani yang terbaik ya, karena kita percaya kita harus melakukan selalu yang terbaik. Jadi saya dan suami selalu menjaga visi yang Tuhan berikan. Jadi kalau saya boleh kasih contoh mengapa hambatan-hambatan itu bisa kita lalui dan kita jalani, kita harus ingat hidup ini harus punya tujuan. Jadi saya kalau mau kasih contoh seperti
contoh ya, kita mau liburan. Ini karena saya udah lama banget nih nggak liburan, jadi saya ambil contoh liburan. Kalau kita mau liburan misalnya ke puncak, oke, kita punya tujuan, kita akan menuju ke nanti kita akan nginap di hotel A. Nah, biasanya itu Gabriel yang akan search di Google Map berapa lama perjalanan. Ya, kalau kita berangkat dari jam sekian, kita akan sampai tiba 2,5 jam ataupun 3 jam. Dan biasanya dalam perjalanan itu suami saya pada waktu di tol, di rest area pertama, misalnya Cibubur, akan bertanya, ada yang mau stop by nggak, atau mau ke restroom, atau segala macam. Itu semua kita udah tahu. Kita biasanya berhenti di sini untuk beli ini, beli itu, dan lain sebagainya. Tapi kadangkala saat kita melakukan, menjalani itu, perjalanan, ada faktor X di dalamnya. Entah itu ada tabrakan, atau apapun. Jadi yang tadinya 2,5 jam bisa beralih, bertambah menjadi 4 jam. Tapi karena kita mau punya tujuan yang pasti, kita mau ke situ, kita mau lunch dulu di Puncak Pas misalnya. Jadi walaupun kita menghadapi itu semua, kita nggak pernah tuh akhirnya putar haluan, udah deh nggak jadi deh, nggak usah liburan, atau kita liburan kemana, nggak pernah. Karena kita udah tahu tujuan kita kemana, kita punya visi yang jelas. Jadi itu pun yang saya lakukan, kita berdua lakukan di dalam menjalani pelayanan yang saat ini. Yang sebenarnya unik ya kalau saya mau bilang ya. Saya bersyukur saat-saat seperti ini, walaupun semua kita kerjakan di rumah, saya percaya kita tetap menjadi tim yang solid karena kita juga tahu visi. Jadi visi itu harus tetap kita jaga dan kita tetap jalani dan tidak pernah melenceng dari visi ini, sehingga kita percaya ini adalah on the track. Kita tetap di dalam on the track-nya Tuhan. Puji nama Tuhan. Oke, kalau mau ditanya bagaimana supaya kita tetap on fire atau semangat. Manusia jasmani kita ini juga terbatas. Misalnya pada saat kita agak turun, letih ya, pasti kita memerlukan suatu vitamin, suplemen lebih lagi, makanan kita tata ulang lagi, lebih bergizi. Bahkan kalau agak sedikit sakit, kita akan calling dokter, tanya obat-obat yang perlu kita minum untuk membuat manusia jasmani kita kuat kembali. Demikian juga dengan manusia rohani. Kadang-kadang kita memang manusia tetap merasakan kadang-kadang kita letih ya secara rohani. Tapi apa yang saya lakukan, saya dan suami lakukan adalah kita nempel kepada sumber kehidupan itu, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Dikatakan di Alkitab, dikatakan Matius 11 ayat 28, Tuhan sendiri berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi saya benar-benar merasakan saya punya juga me time dengan Tuhan secara pribadi juga. Saya juga punya waktu bersama dengan suami, bahkan dengan anak saya. Tapi ada waktu khusus yang kami jaga, itulah charge kita untuk manusia rohani kita, supaya kita tetap on fire. Jadi kita terus menempel pada pokok anggur itu, karena Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan yang kedua yang membuat kita tetap on fire adalah saat kita menerima DM atau WA atau telepon dari jemaat yang mengatakan, aduh Pak Gembala, Bu Gembala, kami sangat diberkati, saat kami menaikkan puji-pujian, kami benar-benar merasakan Tuhan jamah, Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kita pada saat kita mendengar firman Tuhan dan kita melakukannya. Ajaib, Tuhan menolong pekerjaan kami, kami boleh mendapat pekerjaan dan lain sebagainya. Itu menjadi kalau kita bilang semangat lagi. Itu yang membuat kita semangat. Jadi saya tetap menghimbau para wanita-wanita yang dikasihi Tuhan, ayo, saya rindu juga untuk memberikan kesaksian buat sesama ya, karena itu yang menjadi kekuatan satu dengan yang lain. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah
apa pesan khusus yang Tuhan kasih di dalam hati saya dalam masa pandemi ini. Saya ingat 2017 di bulan Desember itu adalah pertama kali ibadah wanita Faithful Women Service di bulan Desember ya, pada hari Natal. Dan waktu saya Tuhan kasih taruh nama Faithful Women Service dalam hati saya, dan di situ kalau para wanita perhatikan ada satu ayat kecil yang tertulis di logo FWS adalah "Be it unto me according to your word". Itu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Itu adalah respon Maria saat malaikat Gabriel berkata untuk dia nanti akan mengandung seorang juru selamat. Dan akhirnya pada titik itulah Maria berkata, "Be it unto me according to your word". Jadi saya tahu persis bahwa kita para wanita harus mempunyai hati seorang hamba yang totally surrender kepada Tuhan. Dan saya percaya sampai saat ini pun rema itu tetap ada dalam hati saya, dan saya jalani terus tahun demi tahun. Dan saya percaya ibadah wanita ini luar biasa. Kalau saya boleh bersaksi ya, ibadah wanita FWS sebenarnya awalnya hanya sebulan sekali dan sangat terbatas para wanita yang akan hadir di ibadah karena hari Sabtu ya. Tapi dalam masa pandemi ini, puji Tuhan, dengan adanya online service melalui YouTube channel GBI Ebenezer Official, makin banyak para wanita yang diberkati. Tidak hanya di Jakarta, tapi di luar Jakarta, bahkan di luar negeri teman-teman saya juga ikut mengikuti ibadah FWS. Jadi saya tetap percaya bahwa Tuhan tetap memberi rema itu dalam hati saya, dan kita harus terus hanya nurut saja sama Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang ajaib, yang luar biasa. Jadi untuk kesempatan ini saya tetap mengatakan kepada para wanita yang luar biasa, wanita yang misioner, tetap diberkati untuk menjadi berkat. Do your best untuk Tuhan selalu. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami Bapa, untuk bersekutu, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan melalui ibadah online service Tuhan, Faithful Women Service pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Pendeta Jacqueline Solese Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengar Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami menjalani hari-hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Jacqueline Solese Tuhan, dimanapun beliau berada Tuhan. Berkati Tuhan rumah tangganya, pelayanannya Bapa. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku. Juga kami berdoa Tuhan untuk setiap wanita-wanita-Mu Tuhan yang sudah ambil bagian dalam ibadah dan pelayanan pada hari ini Bapa. Berkatilah dengan damai sukacita senantiasa Tuhan, damai yang datang dari surga Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Juga kami berdoa Tuhan untuk setiap program yang sudah ditetapkan dalam ibadah Faithful Women Service di hari-hari yang akan datang Tuhan. Kami mohon Tuhan, turut campur tangan Tuhan, biarlah apa yang sudah kami tetapkan Tuhan boleh sesuai turut kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku. Juga kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Amos Hosea Tuhan, beserta Ibu Gina Hosea dan putranya Gabriel Bapa. Berkati senantiasa Tuhan Bapak Gembala dengan berkat damai sejahtera yang datang dari surga Tuhan. Jaga Tuhan hati dan pikirannya Tuhan, untuk senantiasa Tuhan dapat membawa kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, lebih mengenal Engkau lagi Tuhan. Dan biarlah melalui pelayanannya Bapa, GBI Ebenezer boleh menjadi maju lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk tim penggembalaan kami Tuhan dan keluarga besarnya Tuhan. Berkati Tuhan dengan damai sukacita juga Tuhan yang datang dari surga. Berkati keluarga besar GBI Ebenezer juga Bapa. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan, bangsa di mana kami tinggal Tuhan, bangsa yang besar Tuhan. Kami yakin dan percaya senantiasa Tuhan menyertai bangsa kami Tuhan. Rencana Tuhan, vaksin Tuhan COVID yang sudah ditetapkan pemerintah Tuhan, kiranya Tuhan beri kelancaran Tuhan bagi bangsa kami Bapa, terlepas dari COVID ini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim medis Tuhan yang menangani pasien COVID Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan
kekuatan, kesehatan yang ekstra Tuhan bagi tim medis kami Bapa. Untuk setiap pasien-pasien COVID Tuhan yang dinyatakan positif Tuhan, oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan, oleh karena bilur-Mu Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, untuk kiranya Tuhan boleh menyembuhkan pasien-pasien yang dinyatakan positif dan boleh kembali ke tengah-tengah keluarganya masing-masing Bapa. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku. Juga kami berdoa Tuhan untuk daerah-daerah Tuhan yang terkena bencana Tuhan, kiranya Tuhan memberikan Tuhan kesukaan, damai sejahtera juga Tuhan bagi setiap daerah-daerah yang mengalami bencana Tuhan. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, tolong Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kesusahan Tuhan beri kelegaan Bapa, yang dalam kesesakan Tuhan beri kelegaan juga Bapa. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku. Juga kami berdoa Tuhan untuk setiap wanita-wanita-Mu Tuhan yang belum berkesempatan mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini Bapa. Apapun alasannya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan Tuhan jalan keluar bagi mereka yang mengalami kesusahan Tuhan, memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit juga Bapa. Terima kasih Allahku, terpuji teragung Engkau Bapa. Juga kami berdoa Tuhan untuk wanita-wanita yang berhari jadi Tuhan, sepanjang tanggal 1 Maret hingga sampai pada 13 Maret hari ini Bapa. Terima kasih setahun sudah Tuhan memberikan berkat yang melimpah Tuhan, dan kami yakin percaya Bapa, di tahun-tahun yang mendatang juga Tuhan memberikan Tuhan damai sejahtera juga Tuhan bagi wanita-wanita-Mu ini Bapa. Berkat damai sukacita yang datang dari surga selalu senantiasa mengiringi langkah-langkah mereka untuk menuju hari-hari yang akan datang Bapa. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku. Inilah doa ucapan syukur kami, hanya kami naikkan di dalam satu nama yang agung, nama yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Mari saudara kita bersama bangkit berdiri untuk siap menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, rahmat dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Faithful Woman yang berbahagia, ibadah kita sudah selesai. Namun saya percaya kuasa kehadiran Tuhan tetap menyertai kita sampai selamanya. Amin. Terima kasih atas kesetiaan dan kehadiran jemaat. Puji Tuhan. Kami terus menunggu kehadiran Faithful Woman dalam ibadah Faithful Woman Service yang selanjutnya. Jangan lupa untuk terus mengikuti update informasi melalui request, melalui Instagram dan Facebook. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. God my Savior, my healer, God my healer, deliverer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Come on ladies, every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Oh yeah, yeah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Woo!
is, yes He 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 is. Wow, wow. Bertepuk tangan semua bagi Tuhan. Haleluya. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, oh, sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise, 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 every praise is to our God.